Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus memanggil orang berdosa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tindakan Yesus sungguh-sungguh berbeda dengan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat yang memilih untuk menjauhi orang berdosa, seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, di mana Yesus menunjukkan kasih Allah kepada seseorang yang dianggap berdosa. Dikisahkan bahwa setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus keluar dari daerah itu dan Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Saudara-saudari terkasih, panggilan terhadap Matius, seorang pemungut cukai, mendapatkan tanggapan yang berbeda. Orang Farisi melihat tindakan Yesus itu tidak tepat, sebab Yesus orang suci, sama seperti orang Farisi yang menganggap diri mereka suci. Karena menganggap diri mereka suci, orang-orang Farisi tidak mau bergaul atau bergabung dengan Matius, salah seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa. Bagi orang Farisi, Matius hanya pantas bergabung dengan teman-temannya sesama pemungut cukai yang berdosa. Sementara orang Farisi hanya berkumpul dengan sesama orang Farisi dan orang atau kelompok lain yang tergolong orang suci. Dengan cara bergaul yang terbatas dengan sesama orang-orang yang mereka anggap suci, maka keberadaan mereka sebagai orang suci tetap terpelihara. Dan orang Farisi menilai bahwa Yesus adalah orang yang suci, sehingga tidak pantas bergaul dengan Matius dan teman-temannya yang dianggap berdosa. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi hanya memelihara
dan melihat kesucian dari apa yang kelihatan. Mereka memelihara kesucian dengan cara tidak bergaul dengan orang atau kelompok yang dianggap berdosa. Selain itu, orang Farisi juga hanya menilai seseorang suci atau berdosa dari pekerjaannya. Artinya, orang-orang yang setiap hari bekerja mewartakan Allah seperti orang Farisi pasti menjadi orang yang baik dan suci. Sedangkan orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pasti orang berdosa. Dan kita melihat bahwa pemikiran orang-orang Farisi ini hidup sampai sekarang. Hal inilah yang ingin diubah oleh Yesus. Yesus sebagai Allah yang suci tidak mempertahankan kesuciannya dengan menghindari orang-orang yang berdosa seperti yang dilakukan orang Farisi. Yesus malahan mendekati, bergaul, bahkan makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa lainnya. Dengan bergaul dan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa, Yesus tidak akan kehilangan kesuciannya. Sebaliknya, Yesus melihat bahwa kesuciannya mengalir dan membersihkan manusia yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Dia datang ke dunia untuk memanggil orang-orang yang berdosa dan bukan memanggil orang benar. Maka sesungguhnya Tuhan Yesus memanggil semua orang tanpa kecuali. Sebab tidak ada manusia yang suci seperti Yesus. Namun persoalannya adalah, apakah kita umat manusia, khususnya kita umat Katolik dan Kristen, merasa diri berdosa? Atau justru ada umat Kristiani yang masih berpikiran seperti orang Farisi yang merasa dirinya baik dan suci, sehingga menutup diri terhadap kasih dan pengampunan dari Allah? Sebab kasih dan pengampunan dari Allah hanya bisa kita alami jikalau kita membuka diri dan merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kudus. Banyak umat beriman yang gagal menerima dan mengalami kasih Allah karena menutup diri. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki pendidikan yang tinggi. Ada pula yang menutup diri mereka karena merasa dirinya pintar. Ada yang menutup diri karena merasa memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Ada yang menutup diri karena sudah aktif di gereja atau terlibat dalam banyak organisasi. Apakah aku menyadari bahwa Yesus memanggil orang berdosa sehingga kita tidak perlu takut atau mau datang kepada Yesus saat kita berbuat dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia memanggil orang berdosa dan bukan orang benar. Sadarkan kami bahwa kami adalah orang berdosa, sehingga kami tidak perlu takut dan malu datang kepadamu. Gerakkanlah juga hatimu, khususnya orang-orang berdoa agar datang kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.